Dampak demo besar-besaran yang terjadi di Kota Makassar tidak hanya menimbulkan keresahan kepada masyarakat, namun juga berimbas kepada dunia pendidikan. Mengantisipasi situasi kondisi saat ini, demi memberikan rasa aman kepada guru dan murid, Dinas Pendidikan Kota Makassar menginstruksikan ditiadakan belajar tatap muka secara langsung, akan diganti dengan belajar dari rumah atau secara daring. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Aci Soleman, berdasarkan surat edaran Wali Kota Makassar Munafri Arifudin, memberi himbauan kepada seluruh jajarannya mulai tingkat PAUD, SD, dan SMP Kota Makassar untuk belajar secara daring dimulai dari tanggal 1 September hingga tanggal 4 September 2025. Langkah ini diambil mengantisipasi menjaga keamanan murid, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun demikian diberlakukannya daring bukan berarti murid-murid libur tetap belajar dengan pengawasan guru-guru dan tenaga pendidikan tetap menjalankan fungsinya. Aci menambahkan, bagi orang tua yang mempunyai anak 2-3 orang diperbolehkan menggunakan platform apa saja secara daring baik menggunakan Google Classroom, Zoom Meeting ataupun cara-cara lainnya dengan tujuan memberikan pelajaran secara online kepada murid atau siswa agar lebih maksimal. Jadi mulai hari ini di tanggal 1 sampai tanggal 4 September kita menghimbau kepada siswa-siswa mulai dari jenjang PAUD, SD sampai SMP untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Dalam hal ini tidak ada libur tapi belajar secara daring. Ini juga kita berharap guru dan tenaga kependidikan tetap melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai pengajar walaupun memang belajarnya secara daring ya, dan kepala sekolah tetap melaksanakan pemantauan terhadap pembelajaran secara daring yang dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 4 September nanti. Salah satu tujuan dari pembelajaran daring ini adalah untuk mengantisipasi terhadap situasi dan kondisi yang terjadi saat ini di Makassar, dan salah satunya adalah memberikan rasa aman dan nyaman untuk anak-anak belajar dari rumah saja secara daring. Ini kita kembalikan lagi kepada pihak sekolah, di himbauan itu boleh menggunakan platform apa aja secara daring, baik itu lewat Google Classroom atau Zoom Meeting ataupun dengan cara-cara yang lainnya. Kita berharap ini tujuan ini adalah memberikan pelajaran secara online kepada siswa agar lebih maksimal lagi dalam pembelajarannya di rumah. Ya, nanti kita lihat situasi dan kondisi yang terjadi per 4 hari ini. Semoga Makassar tetap aman. Mari kita saling jaga untuk menciptakan kondisi yang lebih aman dan baik lagi untuk Kota Makassar. UPT SDN Pampang telah menerima surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Makassar dan telah menerapkan pembelajaran daring. Terlihat suasana Sekolah Dasar Negeri Pampang sepi dari proses belajar tatap muka. Arwini Safitri Guru SND Pampang menjelaskan proses belajar mengajar secara daring yang diterapkan. Arwini memberikan berbagai macam video pembelajaran dan memberikan tugas seperti biasa melalui pengawasan guru. Ia juga memberikan pelajaran yang langsung dipraktekkan oleh murid. Hal serupa dijelaskan oleh Fadliani, selain menjadi guru yang punya tanggung jawab memberi pelajaran, Fadliani juga harus mengawasi anaknya yang juga melakukan belajar daring. Ia mengajar kelas 1 atau kelas rendah, memberi tugas kemudian mengerjakan tugas secara praktek. Fadliani menilai pembelajaran daring sangat jauh berbeda dengan pembelajaran tatap muka. Menurutnya pembelajaran sekera daring orang tua harus lebih ketat mengawasi anaknya, lebih sering mengontrol karena anak biasanya berbihong kepada orang tua mengenai pelajaran yang diberikan oleh guru. Arwini Safitri dan Fadliani. Sesuai dengan surat edaran dari Pak Wali Kota Makassar, lalu diturunkan ke Ibu Kadis dan disampaikan kepada seluruh sekolah di Kota Makassar terkait dengan pembelajaran daring
daring mulai tanggal 1 sampai dengan 4 September 2025. Seperti kita ketahui bahwa keadaan Kota Makassar akhir-akhir ini mengalami berbagai macam demonstrasi. Walaupun hari ini sudah mulai dalam keadaan kondusif, tetapi sesuai dengan pemberitahuan atau surat edaran dari Ibu Kadis bahwa kami selaku guru di sekolah UPT SPF SD Negeri Pampang melaksanakan pembelajaran daring. Adapun yang kami lakukan terkait dengan pembelajaran daring, jadi seperti biasa kami memberikan berbagai macam video pembelajaran kepada peserta didik. Setelah itu memberikan tugas seperti biasa, walaupun dilaksanakan dari rumah, tetapi pembelajaran itu tetap kami lakukan seperti biasa. Hanya saja bedanya kami laksanakan secara daring, tatap muka melalui gadget. Jadi seperti itu. Kami menyediakan materi pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan untuk tingkat SD mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 4 September 2025. Kemudian pembelajaran ini dilaksanakan lebih fleksibel dan efektif, artinya seperti kelas 1 atau kelas rendah itu kami melakukan pembelajaran dengan cara pemberian tugas dan kemudian mereka mengerjakan tugas ini secara praktek, membaca atau menghitung di rumah. Direkam. Untuk perbedaan belajar mengajar secara daring dengan tatap muka itu apakah ada jauh berbeda atau bagaimana? Atau cuma mungkin karena jarak jauh saja atau seperti apa? Menurut saya dari guru kelas rendah itu pembelajaran daring sangat berbeda dengan belajar di sekolah. Kenapa? Karena kita langsung melihat langsung fisik anak kita, mengajar langsung. Sementara kalau daring kita hanya di perantara gadget dan orang tuanya mengajar, kita hanya memberikan petunjuk pembelajaran, kemudian orang tuanya yang mengarahkan anaknya. Gitu. Seperti itu. Apa kendalanya pembelajaran daring ini, Bu? Apakah ada Kendalanya banyak sekali, terutama saya sebagai orang tua siswa yang punya 2 anak, susah mengendalikan cara belajarnya, karena kadang-kadang anak-anak punya gadget sendiri dan mempunyai kunci pada HP-nya, maka kan hanya bisa berbicara di grup, sementara anaknya sendiri yang dalam grup kelasnya bisa saja dia berbohong sama ibunya bahwa kami tidak belajar. Ternyata mereka aktif karena malasnya, sehingga komunikasi dengan guru kan susah di sini. Arwini Safitri dan Fadliani berharap situasi dan kondisi Kota Makassar kembali kondusif sehingga anak-anak murid dapat kembali belajar secara tatap muka. Meskipun belajar secara daring mempunyai kelebihan, namun menurut guru-guru lebih baik belajar secara langsung, bisa interaktif dengan murid-murid, dan mengetahui kondisi anak-anak sebelum dan sesudah belajar.
Sesuai instruksi Wali Kota Makassar dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, daring akan diperpanjang jika masa kembali menggelar aksi demo. Langkah ini diambil pemerintah Kota Makassar untuk menghindari hal buruk terjadi kepada murid-murid. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar juga menghimbau kepada seluruh sekolah yang ada di Kota Makassar perlunya ada zona aman dan jalur evakuasi murid.